itu ikut webinar yang membahas soal PP 36 ya Pak ya, dengan Pak siapa? Pak Wahyu, betul. Betul. Nah, saya ini sedang menulis tentang undang-undang ini, Pak, gitu. Karena dari awal kan sangat kontroversial ya, kemudian sekarang keluar PP-nya gitu. Tapi juga keluarnya PP itu tampaknya tidak meredakan kontroversi. Jadi yang saya lihat, saya mencoba melihatnya dari sisi manajemen dan dari sisi serikat pekerja, itu tampaknya masih sangat berpotensi untuk menolak lah ya gitu. Pak Dadang melihatnya bagaimana sih Pak, dari sisi manajemen undang-undang dan turunannya ini sebetulnya ke depan akan bagaimana di dalam soal hubungan antara manajemen dan serikat, Pak? Ya, ekspektasi kami terhadap undang-undang ini sebelumnya adalah bahwa ini akan bisnis friendly, begitu. Ya. Artinya akan ada pengaturan baru atas beberapa hal yang selama ini memberatkan. Begitu. Yang memberatkan pengusaha selama ini itu yang pertama adalah besaran nilai kompensasi PHK, pesangon dan lain-lain. Ya. Memang ini sangat memberatkan. Begitu. Dan praktek di lapangan juga banyak yang tidak mampu bayar. Begitu. Yeah. Jadi seperti yang bagus di atas kertas, tapi eksekusinya tidak seindah redaksi dari undang-undang itu, ya. Dan banyak perusahaan nggak mampu, gitu ya. Kecuali mungkin kelas menengah besar yang manajemennya sudah sangat baik, begitu, dan finansialnya kuat, begitu ya. Yang kedua adalah yang sangat mengganggu dan sangat membebani itu adalah mengenai besaran upah minimum, gitu. Ya. Bahkan kan Pak Jokowi sendiri tahun 2015 sudah menerbitkan PP 78 pengupahan itu yang juga diprotes keras kan oleh serikat pekerja, terutama pasal 44 gitu ya. Karena mekanisme pembahasan Dewan Pengupahannya diganti dengan formula pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi gitu. Tetapi itu adalah satu ikhtiar dari pemerintah untuk mengendalikan bola liar dari pesangon. Saya ambil contoh saja, itu yang sangat kayaknya hanya terjadi di Indonesia menurut saya. Kenaikan upah minimum kabupaten dan kota Bogor pernah mencapai 70%. Kan tidak wajar. Ya. Berapa sih tingkat inflasi dan pertumbuhan? Ya. Kemudian Cianjur pernah naik 50%. Ya. Kemudian DKI Jakarta pernah naik 45%. Tahun 2000 pernah naik upah minimum 3 kali. Dan terjadi anomali-anomali upah minimum. Saya ambil contoh, Kabupaten Karawang itu yang semula di bawah DKI, kemudian menjadi lebih tinggi dari DKI. Bahkan lebih tinggi dari Kuala Lumpur katanya. Oh ya? Ya. Efeknya kemudian apa? Yang terjadi kemudian banyak industri, terutama yang padat karya itu nggak sanggup dengan nilai upah minimum yang, ya katakanlah kalau kami bilang sewenang-wenang angkanya, ya nggak masuk akal, ya. Maka kemudian terjadi banyak relokasi pabrik, ya, dari Jawa Barat ini, terutama dari wilayah-wilayah yang UMK-nya itu sangat tinggi, misalnya Karawang, ya. Bandung pun demikian, ya. Purwakarta begitu. Itu banyak ada yang masih Jawa Barat sendiri yang dinilai lebih ramah gitu ya. Seperti Majalengka mungkin ya. Banyak juga yang ke daerah Jawa Tengah karena overall Jawa Tengah dan Yogyakarta itu lebih rendah. Bahkan bisa separuh dari yang ada di Jawa Barat. Itu kan karena terjadinya apa? Itu karena upah minimum itu kemudian dicampuri ya atau ditunggangi oleh kepentingan politik gitu, terutama pilkada.
Jadi ini kan udah nggak betul seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa isu sentral ketenagakerjaan Indonesia itu kan sebenarnya bertumbuh pada angka pengangguran yang tinggi. Ya. Kenapa angka pengangguran ini tinggi? Ya karena bisnis di Indonesia ini high cost ekonomi. High cost ekonominya bisa dari sisi perizinan dan birokrasi. Ya kita tahu lah yang namanya biaya-biaya tidak terduga ya, yang sebenarnya banyak biaya tuh nggak ada biayanya, tapi kalau nggak kita bayar nggak keluar izin-izin seperti itu. Ya. Banyaklah gitu kalau kita jadi pelaku industri, pelaku bisnis tuh dibebani oleh hal-hal seperti itu. Tambah lagi upah minimum yang nggak masuk akal, tambah lagi biaya pesangon. Ya. Nah, jadi sebenarnya kami melihat pemerintahan Pak Jokowi ini ada ikhtiar untuk memperbaiki kondisi ini. Gitu. Di samping memang Undang-Undang 13 sendiri kan sudah carut marut, sudah compang-camping. Ya. Karena berkali-kali dilakukan judicial review, jadi udah tambal sulam pasal-pasalnya. Betul. Ya. Semula kami punya harapan bahwa akan ada perbaikan. Ya, sekalipun dari kalangan teman-teman serikat buruh melakukan penolakan. Gitu. Terutama kalau mereka sudah biasa nyaman ya. Ya, mereka itu nyamannya begini, upah minimum itu seolah-olah mereka yang tentukan gitu. Ya karena mereka punya masa. Ya. Kalau gubernurnya nggak menuruti, dikepung aja gedung satenya. Ya kan, jadi kok kayak gitu sih kita mengelola kehidupan ekonomi kita itu. Ya. Dan kalau mau jujur, yang sanggup bayar upah minimum itu kelompok perusahaan yang mana? Usaha kecil menengah mikro itu nggak akan sanggup. Ya. Dan itu kan peraturannya ini kan pukul rata gitu kan, tidak memandang Anda itu skala apa bisnisnya. Anda harus ikut. Yang terjadi adalah yang mematuhi itu hanya kelompok menengah besar. Ya. Bahkan masih ada juga yang melanggar ya, sebagai yang kelompok menengah besar juga. Ya. Yang menengah kecil mau boro-boro sanggup bayar gitu. Ya. Bisnisnya bisa jalan juga udah uyuhan orang Sunda bilang gitu. Iya. Pak Dadang, ini jadi ada masalah soal upah ya, yang kemudian dicoba diperbaiki lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Itu satu. Jadi upah minimum tadi dan pesangon ya. Kemudian tentang PKWT dan PKWTT, Pak. Sekarang kan PKWT itu boleh ya 5 tahun kan, maksimum jadi 5 tahun gitu, dari yang tadinya cuma 3 tahun kalau dari Undang-Undang 13 gitu, tapi kemudian harus memberikan kompensasi ya kalau kontraknya berakhir gitu. Bagaimana manajemen melihat ini, Pak? Justru ini yang kemudian saya punya kesan anti klimaks. Semula kami punya ekspektasi ini akan bisnis friendly. Ya kami melihat ada pengurangan besaran pesangon, tapi nggak signifikan. Saya hitung-hitung paling pengurangannya 20%. Rata-rata ya. Gitu. Kalau kasusnya adalah pensiun ya. Gitu ya. Tetapi ini yang kontrak ini, yang PKWT ini 5 tahun itu sebenarnya bukan hal baru ya, sebelumnya juga ada 5 tahun untuk kelompok pekerjaan yang sekali selesai. Tipe 1 ya, kalau lihat Kepmen 100 2004 itu ya, yang sekali selesai boleh kontrak pertama 3 tahun, setelah itu boleh pembaharuan, setelah 30 hari pembaharuan boleh 2 tahun. 5 tahun itu sebenarnya angka yang sebelumnya juga ada kok. Cuman ada pemanggalan 2+1 jeda 30 hari kan gitu. Terus jalan lagi 2 tahun ya. Tapi sebenarnya yang jeda 30 hari itu sebenarnya kalau kembali ke aturan itu hanya berlaku untuk PKWT tipe 1, yaitu pekerjaan sekali selesai semacam proyek-proyek begitu ya. Yang lain itu hanya boleh 21. Ada satu lagi yang namanya harian lepas, itu hanya boleh 3 bulan dan tidak boleh lebih dari 20 hari dalam sebulan.
Jadi ini sebenarnya justru karena kan terlanjur sekarang banyak perusahaan tuh karyawannya PKWT. Betul. Mungkin ada yang sampai separohnya, gitu ya. Hmm. Mungkin malah ada yang lebih dari separoh. Outsourcing itu 100% kontrak. Kan nggak mungkin nggak kontrak karena MOU-nya juga kan setahun gitu rata-rata. Betul nggak? Ya. Nah, jadi ini sebenarnya jadi anti klimaks. Justru tidak bisnis friendly malah. Ditambah lagi kita lagi situasi begini, lagi pandemi, banyak perusahaan terdampak. Ya, malah banyak yang upahnya dikurangi, banyak yang dirumahkan, ada yang juga yang nggak dibayar karena nggak punya uang. THR pun dicicil. Tambah lagi sekarang punya karyawan kontrak, selesai kontrak kita mesti bayar. Ya, jadi ini justru terbalik gitu. Ya, malah ada yang berguyon nih teman-teman saya orang HR. Bos saya ngobrol katanya ini perusahaan-perusahaan besar ini ya. Tahu gini katanya mendingan bareng sama buruh kemarin ikut demo katanya. Ya, menolak omnibus ini gitu kan lucu jadi. Lucu. Wah, menarik. Terus gimana, Pak? Ya, dan sekarang pun sebenarnya kan serikat buruh yang besar itu masih sedang memperjuangkan untuk membatalkan undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam kaitan ini pihak manajemen sepakat nggak Pak kalau omnibus law itu dibatalkan? Karena sepakat. Ini tadi kalau kayak gini sepakat, mendingan balik ke yang dulu. Oh, oke. Ya. Ini suara kebanyakan manajer HRD atau gimana Pak? Ya, kalau beberapa sih, ya saya belum tanya satu-satu sih. Beberapa aja yang ada memang diskusi dengan saya. Oke. Termasuk yang kami alami sendiri di tempat saya. Ya. Oke. Nah, ini satu soal PKWT itu sekarang diperpanjang, tapi Pak Dadang mengatakan sebetulnya itu hanya melegalkan apa yang sudah terjadi kan. 5 tahun itu sebetulnya bukan hal baru. Ya, cuma jadi pukul rata 5 tahun. Tidak ada termin pemenggalan harus 21 atau apa. Jadi kalaupun dibikin tahun bisa sampai 5 kali. Betul. Kan gitu. Kalau dibikin 6 bulan, ya bisa berapa? Bisa 10 kali. 10 kali kontrak itu sangat mungkin jadi seperti itu. Iya. Pak, tapi ini soal PKWT dan PKWTT ya Pak ya. Kalau dari perspektifnya manajer HRD, sebetulnya apa beda mempekerjakan PKWT dan PKWTT dari sisi kinerja dan produktivitas Pak? Ya, kalau saya tanya kesan user di tempat saya, juga mungkin beberapa teman di perusahaan lain. Yang di kontrak itu komitmennya lebih tinggi. Karena mungkin merasa bahwa dia itu tidak punya security feeling untuk bisa bekerja terus, makanya mereka benar-benar jaga sikapnya, performance. Takut diperpanjang itu. Psikologis sebenarnya. Ya. Di sisi lain yang karyawan kontrak tuh nggak rasa dirinya aman. Saya kan karyawan kontrak, saya nggak bisa di PHK. Makanya saya suka bilang ke mereka, siapa bilang kamu nggak bisa di PHK? Kalau kamu macam-macam kelakuan nggak benar ya saya PHK juga. Kalau cuma bikin pusing, gitu ya. Nah, tapi apakah di lapangan begitu? Pada umumnya karyawan kontrak lebih berkomitmen, ya, lebih takut kehilangan pekerjaan. Ya. Kalau karyawan tetap itu ada di comfort zone dia itu. Oh, saya mau orang lama, udah tetap. Saya mau sampai pensiun di sini gitu, ya. Jadi kadang kepada etos kerjanya itu pengaruh ya. Ya. Kalau dari sisi produktivitas bagaimana Pak? Ada bedanya nggak sih sebetulnya? Ya, kalau pesan user itu justru yang kontrak lebih produktif. Yang kontrak lebih produktif. Ya, sekalipun itu tidak 100%. Tapi kesan umum ya. Seperti itu. Ya, makanya, dengan demikian makanya user kan nggak rasa mendingan yang kontrak. Gitu ya. Gitu. Kalau para user ini kemudian apakah
selain mereka lebih produktif gitu, tetapi kita kan tahu bahwa haknya karyawan kontrak dan tetap beda ya Pak ya. Tunjangan-tunjangan, kemudian nanti mereka tidak dapat pensiun kan kalau yang kontrak gitu. Tetapi apakah ada perbedaan signifikan nggak Pak dari sisi pengeluaran biaya tenaga kerja untuk yang tetap dan yang kontrak? Sebenarnya yang normatif itu kan sama. Mau kontrak, mau tetap. Ya. Seperti upah minimum, upah lembur, BPJS, istirahat, cuti-cuti, upah selama sakit, THR. Sama aja. Yang beda kan cuman kalau yang tetap itu kalau diberhentiin mesti bayar pesangon. Gitu. Kalau yang kontrak habis kontrak dulu nggak usah bayar apa-apa, sekarang harus bayar kan begitu. Bedanya di situ aja. Oke. Tentang ini Pak, sebetulnya pertanyaan saya juga kalau kontrak ini apakah mereka juga mendapatkan training yang sama dengan yang tetap nggak Pak? Tergantung kondisinya ya. Kalau kita meng-hire karyawan kontrak itu memang tidak siap pakai. Ya. Kalau di kami sih sebelum kontrak mereka masuk program pemagangan dulu. Ya karena ya mana ada misalnya lulusan SMA umum bisa langsung menjahit di tempat saya. Betul. Sekalipun dia lulusan tata busana kan teknologi juga berbeda. Ya kan, jadi nggak ada. Kalau kami kan padat karya yang skill base ya, berbasis keterampilan, bukan berbasis teknologi. Jadi kalau di industri kami ini orang harus siapkan dulu. Kecuali kalau dia punya pengalaman dengan pekerjaan serupa di tempat lain, ya, ya itu bisa siap pakai. Paling hanya penyesuaian lah barang berapa minggu begitu. Ya. Ini Pak, ada hal yang juga kalau di industri padat karya nih seperti garment, sepatu gitu ya, yang sering diperdebatkan kan antara upah dan produktivitas itu. Kalau pengusaha keberatan untuk menaikkan upah karena produktivitas rendah. Sebaliknya serikat mengatakan ya gimana aku mau naik produktivitasnya kalau upahku rendah gitu kan. Nah, bagaimana Pak Dadang melihat perdebatan ini? Maksud saya di tingkat realitanya itu sebetulnya produktivitas tenaga kerja Indonesia tuh gimana sih Pak? Ini kan seperti pertanyaan duluan mana, telur apa ayam? Betul. Ya kan? Ya. Tapi saya yang udah ngurusin industri padat karya 31 tahun lebih, ya. Saya tuh belum ketemu bukti. Kalau upah dinaikin terus ujung-ujung produktivitas naik. Enggak, saya nggak pernah ketemu buktinya. Tetap aja manajemen mesti mikir, muter otak sendiri. Caranya gimana menaikkan produktivitas. Ya, hemat saya adalah perbaiki dulu produktivitasnya, baru diperbaiki pendapatannya. Ya kan? Ya, uangnya dari mana untuk nambah gaji? Kalau produktivitasnya tidak meningkat. Ya, tolong buktikan. Pemerintah juga sering ngomong gitu kok, bukan cuma serikat buruh. Naik upah supaya produktivitas naik. Saya sih minta bukti aja, ada nggak? Sok, ini saya naikin 10% upahnya. Bulan depan tolong produktivitas naik 10%. Nggak pernah. Saya belum ketemu buktinya itu yang seperti itu. Kami harus pikir sendiri, improvement sendiri, caranya gimana. Ya kan? Jadi itu dengan satu program improvement yang kami lakukan. Tidak masuk akal dan tidak pernah ada bukti. Dinaikin upah kemudian tiba-tiba naik produktivitas. Ya. Tapi kalau bicara kebutuhan dasar bahwa orang itu harus bekerja jangan dalam keadaan lapar, itu saya tahu bahwa bagaimana mungkin orang kerja optimal kalau dia dalam keadaan lapar dan haus. Ya itu sih kebutuhan dasar. Saya setuju kalau itu. Tapi kalau dianggap seolah-olah begitu sederhananya masalah meningkatkan produktivitas hanya dengan naikin upah itu, saya sih minta bukti aja, ada satu riset gitu yang membuktikan bahwa itu betul. Kenyataan di lapangannya kita sendirilah pelaku industri ini, pelaku usaha ini harus memikirkan sendiri.
improvement yang harus dilakukan tuh bagaimana gitu ya. Oh, oke. Jadi para pengusaha padat karya ini harus memikirkan bagaimana cara-cara peningkatan produktivitas gitu, dan ada panduannya nggak sih Pak dari pemerintah? Setahu saya tidak ada. Ya, kalaupun ada hanya secara kelembagaan. Bisa misalnya memanfaatkan lembaga kerjasama bipartit. Ya. Iya. Ya, kalau di ILO kan disebutnya Employee Management Cooperation. Gitu. Ya, tapi itu kan apa ya nggak mudah. Gitu, ya. Karena di kita ini persoalannya adalah masalah mindset. Gitu. Ya, mindset yang sederhana gini aja deh. Bisa nggak sih kita ngerubah cara kita berhubungan itu antara pekerja pengusaha, ya, bukan dengan rebutan kue, tapi dengan memperbesar kue. Paradigma ini aja kan nggak gampang gitu. Bukan perebutan kue tapi Memperbesar kue. memperbesar kue. Iya, maksudnya sama-sama meningkatkan produktivitas. Supaya perusahaannya kan lebih bisa memberi nilai tambah. Lebih punya kapasitas untuk memberi kesejahteraan yang lebih baik. Jadi gini, sehatkan dulu perusahaannya, baru kita bicara, kita perbaiki kesejahteraannya. Gitu. Ya kan? Ya. Kalau pengalaman Pak Dadang nih, pasti kan sudah akrab ya Pak dengan serikat pekerja gitu. Bagaimana Pak Dadang melihat concern serikat pekerja terhadap isu yang tadi Pak Dadang sampaikan soal peningkatan produktivitas gitu? Apakah antara manajemen dengan serikat itu ada diskusi soal itu gitu? Tergantung serikat pekerjanya, tergantung individunya yang memegang kepengurusan di sana. Apakah mereka punya cukup wawasan bisnis atau tidak? Ngerti nggak sih kalau ngelola bisnis itu kayak gimana? Ya, kalau mereka nggak ngerti yang namanya ngurus bisnisnya susahnya kayak apa, mereka kan cuma bilangnya ya pokoknya itu hak saya. Saya merasa kurang, kamu harus tambah dong. Saya punya anak, punya istri. Mereka cuma sebatas itu. Ya, jadi kembali rebutan kue, bukan memperbesar kue bersama-sama. Kalau kuenya gede kan ngebaginya enak ya. Betul. Daripada kuenya kecil terus kita rebutan gitu. Rebutannya apa? Rebutannya tuh gini, si buruh pengen upah tinggi, si pengusaha pengen profit tinggi. Itu yang sebut rebutan kuenya di situ. Gitu. Betul. Jadi ini perlu bahwa sebenarnya para pengurus serikat pekerja pun harus meningkatkan profesionalisme mereka. Harus punya wawasan bisnis. Bukan cuma ngotak-ngatik bahwa ini undang-undangnya begini loh, di sini belum jalan. Gitu ya. Ya bukan nggak boleh gitu, tapi gini loh, kalau pengen perusahaannya sanggup memenuhi apa yang kalian minta, kalian bantu dong perusahaannya. Gitu. Ya kan? Ya, atau mau tuntut terus sampai bangkrut atau bagaimana gitu. Gini masalah. Kalau kamu sayang sama perusahaan, bantu dong perusahaan. Caranya gimana? Kayak minimal begini deh. Kalau kamu punya anggota karyawan kita yang disiplinnya jelek, tolong bantu dong bina sama-sama. Ya, harus disiplin, harus rajin, harus memberi nilai tambah. Ya, jangan bikin masalah ke perusahaan. Contoh kecil itu aja deh. Jangan bisanya cuma yang salah yang benar pun dibela semua gitu. Tapi tidak ada pembinaan kepada anggotanya sendiri begitu. Mereka cuma jago membela tapi tidak jago membina. Ini yang harus ditingkatkan ya kemampuan manajemen dan leadership mereka itu. Bahwa mengelola serikat pekerja yang modern dan bermasalah di perusahaan itu ya kayak gitu dong gitu. Ya. Pak Dadang, kalau dari pengalaman Pak Dadang selama ini ya, setidaknya dalam kebijakan-kebijakan ketenaga kerjaan ini yang menyangkut upah dan sebagainya, apakah Pak Dadang melihat bahwa sebetulnya pemerintah tuh sekarang lebih pro ke pengusaha daripada kepada buruh? Kalau lihat ending dari gonjang-ganjing omnibus law itu seperti ini, sebenarnya pemerintah mencoba mengakomodir kedua-duanya. Ya, saya ambil bukti aja. Pesangon tuh memang dikurangi. Ya.
Tapi kemudian yang kontrak harus dikasih kompensasi. Artinya pemerintah berusaha melakukan balancing. Ditambah lagi muncul jaminan kehilangan pekerjaan. Tanpa kita harus bayar premi. Itu juga goodwill dari pemerintah. Ya, sekalipun semula mungkin kesannya lebih pro pengusaha. Ya, karena pemerintah berpikirnya gini, pengusahanya harus dibantu supaya mereka berkembang, menciptakan lapangan kerja baru. Kan isu utamanya kan pengangguran. Jadi kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan itu ya harus bisa business friendly, membuat usahanya berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru. Kan itu esensinya. Betul nggak? Jadi selama ini dikeluhkan pengusaha itu harus coba dicarikan solusinya. Dan masalah yang utama kan dua yang pokok itu. Biaya pesangon dan nilai upah minimum yang kayak bola liar. Itu dua aja isu yang utama. Yang lain-lainnya masalah teknis kok. Ya, ya artinya dari sisi skala masalahnya tuh nggak gitu signifikan. Yang signifikan cuma dua itu. Kalau karena saya mengajar manajemen hubungan industrial ya Pak di manajemen Unpar, dari pengamatan saya dan dari riset yang saya lakukan itu kan hubungan industrial itu sebetulnya punya wajahnya ada dua ya Pak. Satu wajah kerjasama, yang kedua wajah konflik gitu. Ya. Pak Dadang bagaimana sih melihat secara umum wajah hubungan industrial kita yang kerjasama atau yang konflik? Di tingkat nasional itu kesannya konflik. Kalau di tingkat nasional atau di tingkat kaum aktivis. Tapi kalau di tingkat unit kerja nggak terlalu. Ya, karena juga banyak yang artinya kita bisa sepakati sendiri internal ada solusi. Mereka boleh ribut di luar di tingkat nasional, ya, dengan statement-statement mereka. Tapi di tingkat unit usaha, kan kita tinggal begini nanya, kalian mau biarkan perusahaan ini bubar atau enggak? Ya, tolong bantu dong kita dalam hal ini. Toh juga banyak bola panasnya dilempar ke tingkat perusahaan. Sambil contoh upah selama pandemi, menteri kan cuma keluarin edaran. Yang kerja di lapangannya kita lah. Gontok-gontokan atau berdebat sampai kemudian kita sama-sama sepakat. Ya, karena akhirnya sama-sama menyadari perusahaannya harus dijaga supaya tetap hidup dulu deh selama pandemi ini. Ya, jadi saya ngelihat ini loh, yang paling berpengaruh itu sebenarnya kaum aktivis. Kalau kita tanya karyawan sendiri dan dia mungkin anggota serikat pekerja, mungkin dia pengurus serikat pekerja, tapi kalau dia itu sama-sama juga karyawan, dia sendiri juga khawatir perusahaannya tutup. Ya, sekalipun kadang-kadang sikapnya ngeyel, tapi juga pada akhirnya mereka juga bisa menerima, memahami bahwa kalau nggak sama-sama berkorban, perusahaannya yang dikorbankan. Ya, tapi kalau di tingkat aktivis, mereka kan bukan orang-orang yang membumi. Mereka bicaranya adalah organisasi. Bagaimana punya anggota yang banyak, bagaimana punya bargaining power yang tinggi. Ya, jadi kita harus bedakan antara pengurus serikat pekerja yang karyawan dan bukan karyawan. Itu berbeda. Ya, kepentingannya pun beda. Ya, kalau aktivis yang bukan karyawan kan nggak takut di PHK. Nggak takut betul. Emang kerjaannya gitu kok. Kan begitu. Ya. Betul. Kalau saya kadang sambil guyon, saya suka ngomong gini, ya kita ini sebenarnya tuh musuh bebuyutan atau teman seperjuangan. Coba yang lebih cocok yang mana sih? Nah kalau kita makan dari sini, hidup dari sini, anak istri juga bisa kita nafkahi karena kita bekerja di sini. Artinya kan ini sawah ladang kita sendiri, sumur kita sendiri. Masa sih kamu mau ludahin lu sumur sendiri? Ya kan? Tapi kalau di tingkat makro, artinya di luar perusahaan, apakah itu level kabupaten, kota, provinsi, atau kan itu wilayah kerjanya
para aktivis organisasi. Ya kan? Gitu. Oke. Pak, kalau ini kan kalau saya punya kesimpulan, hubungan industrial di Indonesia itu diwarnai oleh saling tidak percaya antara manajemen dengan serikat pekerja, gitu ya. Ya. Kemudian juga serikat pekerja tidak percaya kepada pemerintah, gitu kan? Karena dianggap lebih pro kepada pengusaha. Gitu. Ya. Pak Dadang melihatnya gimana, Pak? Ya memang begitu kesannya. Tapi itu kan tingkat di luar batas-batas lokasi perusahaan. Oke. Kalau di dalam perusahaan bisa beda tuh. Ya, saya ambil contoh begini. Waktu kabupaten dan kota Bogor naik 70% upah minimumnya. Wah, itu kan benar-benar bikin pengusaha panik. Ya kan? Kalau kita bicara regulasi, kalau nggak sanggup ya perusahaan ngajuin izin penangguhan. Tapi tahu sendiri izin penangguhan itu ribetnya kayak gimana? Ya, birokrasinya, prosedurnya, persyaratan. Belum tentu juga disetujui. Ini kan? Jadi sekarang gini loh, di kita itu kadang-kadang kita harus kelihatan hampir bangkrut dulu baru boleh mengajukan. Harusnya kan kalau udah ada potensi bangkrut juga harusnya perhatikan, jangan harus nunggu hampir bangkrut. Gitu kan? Nggak benar cara mikir kayak gitu. Dan yang terjadi apa? Diam-diam di tingkat perusahaan mereka membuat kesepakatan di bawah tangan antara pengusaha pekerja untuk tidak harus naik 70% tapi semampunya perusahaan berapa. Jalan itu. Ya. Dan di Snaker setempat juga ya artinya ya mereka memaklumi. Artinya nggak harus dibahas sampai kepada gedung sate begitu. Karena kan izin penangguhan harus SK gubernur. Ribetnya gimana urusan? Ya, belum lagi waktu yang sempit, kan nggak mungkin. Ya. Yang terjadi begitu. Jadi artinya apa? Di lapangan itu sebenarnya pengusaha pekerja lebih cair hubungan. Oh, oke. Ya. Artinya yang dimaksud kesepakatan di bawah tangan itu artinya ya internal aja, bikin persetujuan bersama begitu. Tapi tidak ditembuskan kemana-mana. Ya, paling-paling juga kalaupun perlu hanya sampai di Snaker, nggak sampai ke pengadilan hubungan industrial atau sampai gubernur enggak. Artinya prosedur formalnya nggak ditempuh. Ibarat kalau perkawinan mah nikah siri lah. Jadi bukan nikah resmi, nikah siri. Tapi mereka sama-sama setuju, sama-sama sepakat. Apakah ini bisa nggak Pak saya menyatakan bahwa sebetulnya hubungan bipartit itu lebih apa ya, lebih mulus gitu timbang pemerintah ikut-ikut? Ya, menurut saya begitu. Oleh karena itu sebenarnya begini loh, mengelola hubungan industrial itu salah kalau kita hanya berangkat dari kacamata pasal-pasal, hanya dari kacamata regulasi. Ya. Kita harus bicara dari sisi komunikasi dan psikologi. Bagaimana secara internal. Ya. Semangatnya semangat teamwork. Kalau kita itu teman seperjuangan. Ya kan? Bagaimana kita menjaga perusahaan kita tetap hidup. Ya artinya memang di sini pun begini. Pengusaha pun harus merubah cara mereka memandang. Jadi yang semula dipandang sebagai hanya aset, bukan aset ya, alat produksi, gitu ya, harus dilihat sebagai aset dan sebagai partner. Dan intinya apa? Ada keterbukaan dan sikap pengusaha itu memanusiakan manusia. Ya, ya, kalau dari sisi pekerja juga harus punya sikap mental yang sesuai. Ini sebenarnya kalau saya sih back to basic ya, zaman dulu yang namanya hubungan industrial Pancasila. Masing-masing pihak kan harus punya sikap mental dan sosial tertentu. Supaya hubungannya itu produktif. Gitu. Ya. Jadi si pekerja pun kan harus punya rasa ikut memiliki. Ya. Ikut bertanggung jawab dan mempertahankan perusahaan. Dan satu lagi adalah malas diri. Ya, ibu sebagai pengajar bidang ini pasti tahu lah dulu kan kalau itu dipakai kan.
hubungan industrial Pancasila itu. Sekarang itu luntur, kurang dihayati. Betul. Ya, menurut saya justru kita harus back to basic. Ya, sepanjang kita masih menganggap bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita. Menurut saya luntur. Enggak kayak dulu lah kita. Ya saya kan dari tahun 90 saya jadi orang ART. Kita di doktrinnya hubungan industrial Pancasila. Kita tahu betul masing-masing harus punya sikap mental dan sikap sosial yang tepat. Pak Dadang melihat ini kalau misalnya melihat ke depan gitu Pak ya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan seperti apa Pak hubungan industrial? Satu, yang kedua apakah memang akan berbondong-bondong investor masuk sebagaimana yang menjadi tujuan undang-undang ini? Belum tentu juga sih. Ya, kalau dari sisi pengusaha misalnya nggak ngelihat bahwa ini lebih bisnis friendly. Lebih apa Pak? Tidak lebih bisnis friendly. Oh oke. Ya. Undang-undang ini di lapangan itu lebih ramah enggak sih bagi pengusaha? Itu pertanyaan. Kalau lebih membebani, undang-undang ini nggak populer. Jadi ini benar-benar nggak populer baik di mata pengusaha maupun dari mata pekerja. Jadi menurut saya sia-sia ini melakukan ini. Oke. Ya. Oke. Kalau soal investasi itu sebenarnya isu utamanya sebenarnya sih bukan perburuhan, tapi masalah korupsi. High cost ekonomi. High cost ekonominya yang mesti dibenahi. Ya saya tahu di Undang-Undang Cipta Kerja memang ada klaster lain yang mengatur masalah itu. Masalah perizinan, masalah birokrasi yang coba disederhanakan, dipermudah gitu. Ya, saya kira bagus. Cuma kan selama ini yang hingar-bingar itu kan klaster ketenaga kerjaan. Karena ada masalah yang banyak di situ. Padahal kalau tanya Pemda-Pemda itu juga mereka juga komplain. Ya, kewenangan mereka kan dipangkas. Betul. Upah minimum aja kewenangan gubernur juga dipangkas. Betul. Iya kan? Jadi menurut saya gini loh, menyelesaikan persoalan bangsa ini nggak cukup hanya dengan membuat omnibus, tapi eksekusi di lapangannya, praktek menyimpangnya itu bisa dibenahi, bisa ditekan nggak, atau bisa dibasmi nggak gitu lah. Kita ini lintas ekonomi. Termasuk satu lagi yang mungkin bukan pelaku bisnis, bukan pelaku industri mungkin nggak ngeh. Sebagian perilaku masyarakat yang negatif terhadap berdirinya perusahaan baru. Berdirinya perusahaan? Perusahaan baru. Oke. Ya, perilaku masyarakat yang tidak suportif. Tidak suportif? Iya, banyak LSM. Oh, oke. Ormas yang merongrong perusahaan. Ya. Dan kita tahu di beberapa kawasan industri itu penerimaan pegawai aja udah kayak mafia. Itu betul ya Pak? Betul. Yang harus bayar dulu gitu sebelum bisa masuk pabrik gitu. Betul. Ya, kalau udah mafia kayak gitu kan berarti ada oknum pihak luar, oknum pihak dalam, gitu ya. Tapi kadang-kadang perusahaan sendiri juga nggak bisa apa-apa kalau warga sekitar atau oknum minta jatah. Kadang jatah itu akhirnya kemudian dibisniskan. Ya kita pun juga sebenarnya sih pasti sih mengutamakan warga sekitar. Betul. Tapi setiap pekerjaan menuntut spek tertentu. Ya kalau speknya terpenuhi, kalau ada dua pilihan antara warga sekitar dan bukan, ya pasti kita dahulukan warga sekitar gitu. Tapi bukan kemudian mereka yang ngatur-ngatur perusahaan. Tapi kalau sudah mulai ini tuh jadi urusannya rudet gitu. Saya nggak tahu, mungkin ini lingkaran setan dari pengangguran ya. Kalau banyak pengangguran, orang jadi kemudian daripada nggak ada kerjaan bikin LSM, bikin ormas, dan itu sebenarnya setengah preman. Iya betul. Pangkalak. Kita juga perusahaan dibikin susah. Mungkin kalau satu itu bisa banyak gitu yang datang. Nah hal-hal yang kayak gitu pun ya kalau saya sih melihat memang masalah utamanya adalah
masalah pengangguran. Ya. Maka memang betul, saya setuju pemerintah udah betul kok dari sisi misinya ya. Misinya menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Tapi kan ini meregulasinya sendiri. Seperti apa pun mengeksekusinya. Di kita kan tahu sendiri kadang regulasi bunyinya apa, eksekusi bunyinya, prakteknya apa itu. Orang sudah bilang bisa hare-hare gitu, ternyata ramping. Iya betul Pak. Karena saya bicara juga dengan kawan-kawan dari Serikat Pekerja, mereka juga punya pendapat yang sama. Regulasinya bilang A, eksekusinya bilang B gitu ya. Kemudian pengusaha juga itu. Jadi sebetulnya dua-duanya sih merasa ada yang nggak beres nih sama situasi gitu ya Pak ya. Tapi pengusaha nggak akan mengajukan JR ya Pak? Enggak. Tidak. Ya toh kan sudah sama Serikat Pekerja. Ngapain? Tunggu aja hasilnya. Tunggu saja hasilnya. Tunggu aja hasilnya gitu. Ya kan? Ya sebenarnya juga kalau beberapa, ya saya pribadi atau beberapa teman juga nggak optimis ini berhasil. Tidak optimis? Tidak optimis. Tidak optimis undang-undang ini berhasil? Maksudnya direview gitu. OJR-nya? Ya, JR. Karena ya sampai hari ini kan nomor perkaranya belum ada. Makanya kemarin sebelum puasa turun ke jalan, terutama grupnya Said Iqbal. Ya semua sih Serikat Pekerja besar mereka bersama-sama mengajukan. Iya. Dan tapi kayaknya belum apa-apa, Prof. Masih tahap-tahap awal begitu. Masih mungkin ada waktu lama. Gitu sampai kemudian ya gini karena kalau dari pemerintah itu udah sangat benar-benar bersikeras ini harus jalan juga kan. Untuk menembusnya kan nggak gampang. Ya kan, faktornya politik. Tapi berarti memang apapun undang-undang ini akan berjalan ya Pak ya? Ya hanya itu mungkin berarti di perlu tingkat waktu sampai orang-orang kemudian akhirnya mau rela atau nggak rela menerima gitu. Ya, berarti di tingkat perusahaan memang harus banyak upaya juga untuk membuat hubungan pekerja sama manajemen itu tidak nggak makin panas gitu Pak? Ya kita sebisa-bisanya di internal. Kadang-kadang juga kita nggak bisa bergantung pihak luar juga. Iya. Kita urusin sendiri. Karena orang-orang kita sendiri yang ngerti kondisi kita. Orang luar kan nggak ngerti kondisi kita. Sebenarnya gini loh, hingar-bingar penolakan undang-undang ini bukan hal baru di kita. Dulu juga undang-undang 13 juga. Tahun 2003 itu sama kan ditolak dulu. Betul. Makanya banyak judicial review sampai kemudian jadi cepat. Sama aja. Kalau Undang-Undang 13 itu seingat saya Apindo sangat getol ya untuk merevisi pasal-pasal pasal-pasal yang justru sekarang masuk ke dalam Omnibus Law gitu Pak. Kalau dari dulu kan pengusaha itu sebenarnya kan concernnya itu pesangonnya. Kegedean itu tertinggi di dunia itu yang paling tinggi formula pesangonnya di Indonesia. Berat. Terlalu tinggi sehingga tidak bisa diterapkan gitu ya. Ya banyak yang nggak sanggup bayar. Bayangkan aja nih untuk pensiun aja ya dengan masa kerja 24 tahun. Operator dengan gaji UMK 3 juta atau 3.200.000. 120 juta per orang. Dalam setahun kita bisa 10-20 orang mempensiun. Berapa juta? 120 Pak? 20. Operator. Ya. Satu orang. Perusahaan yang kayak gimana? Profil keuangannya yang sanggup. Tahun misalnya katakan ya bisa 10-20 orang. Belum kalau ada yang meninggal. Dan beberapa ada yang tidak mendidik. Karyawan melakukan kesalahan, kasih SP1, SP2, SP3, akhirnya terpaksa di PHK.
orang ini bikin masalah ke perusahaan, tapi bayar pesangonnya lumayan masih tinggi, 1 kali tarif. Makanya kemudian kan ada karyawan-karyawan nakal itu, udah nggak mau kerja, tapi pengen dapat duit, sengaja bikin masalah. Kayaknya kita ini kayak orang blow on kita perusahaan. Akhirnya harus membina dia dan akhirnya mengeluarkan dia dan harus bayar. Ya, itu nggak mendidik itu beginilah orang-orang yang salah. Bahkan mungkin sudah bikin budi perusahaan, tapi tetap harus dikasih oleh-oleh begitu. Iya. Ya, Pak Dadang, ini pertanyaan terakhir Pak, bagaimana Pak Dadang melihat para manajer atau staf HRD yang anak milenial Pak, yang baru lulus gitu ya, apakah mereka sudah cukup terampil atau cukup mampu untuk mengelola hubungan industrial sebagaimana yang diharapkan gitu Pak? Maksudnya lulusan misalnya nih mahasiswa saya gitu kan, ada dari manajemen insani istilahnya kalau di kami. Gimana Pak? Mereka udah siap belum sih? Belum. Atau harus ada training lanjutan? Harus ada training yang sifatnya teknis, fungsional ya. Yeah. Ya semacam arahnya ke sertifikasi. Sertifikasi profesi. Saya kira sekarang itu arahnya. Kalau yang diinginkan oleh perguruan tinggi itu lulusannya siap pakai, maka sekarang mau nggak mau kita harus juga menggunakan konsep sertifikasi. Supaya lebih membumi begitu. Betul. Dan saya kira juga hampir semua kurikulum silabus yang biasa dipakai para dosen harus melakukan penyesuaian. Ya karena kan sekarang itu saya melihat juga ada salah kaprah di kalangan perguruan tinggi. S1 itu kan jalur akademik. Betul. Tapi selalu yang dituntutnya siapa? Sama seperti halnya kita menuntut kepada politeknik. Yeah. Ya, menurut saya itu salah kaprah. Akhirnya sekarang yang terjadi ya semua memintanya siapa. Kalau siap pakai berarti mau nggak mau kan konsep yang dipakai konsep SKKNI, sertifikasi profesi, kemudian pemagangan. Karena juga untuk dapat sertifikasi kan harus punya portofolio. Betul. Susah kalau nggak pernah mengalami minimal magang begitu. Dan nggak bisa langsung advance, mana mungkin anak S1 baru lulus mau sertifikasi level manager. Portofolionya dari mana? Ya, nggak akan cukup kalau untuk level staff mungkin, tapi ya artinya juga perkuliahan di perguruan tingginya harus disinkronisasi kontennya dan metodologinya. Ya, kemudian portofolionya harus dihimpun melalui setidaknya pemagangan. Ya, karena kalau sambil kuliah kan hanya bisa magang. Magang pun kalau cuma sebulan 2 bulan itu terlalu sedikit. Mungkin harus 6 bulan. 6 bulan, betul. Ya, bahkan mungkin 1 tahun baru bisa membaca. Ya. Itu kalau dari sisi kompetensi. Ya. Tapi mengelola perguruan itu perlu kematangan pribadi. Betul. Itu yang harus juga mungkin ada pembekalan khusus ya. Terutama sih dalam hal pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan negosiasi. Nah, itu yang perlu ditekan. Ya. Ya. Oke. Pak Dadang, terima kasih banyak Pak waktunya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ketemuan ya Pak kalau COVID sudah berlalu. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Ya. Terima kasih banyak informasinya Pak Dadang. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi.